Halo boy, ini adalah episode keempat dari serial film Sumaso Gakusai ni Naru. Jadi bagi kalian yang baru nonton dan mampir ke sini, saya sarankan untuk nonton episode-episode sebelumnya dulu ya, biar paham alur ceritanya. Link film sebelumnya ada di kolom deskripsi ya boy. Oke, langsung aja kita ke alur filmnya. Episode keempat ini diawali saat ibunya Takae memberhentikan taksi yang ditumpangi oleh Keisuke. Lantas ibu Takae pun menyuruh Keisuke untuk turun dari taksi karena tampaknya ia tidak senang ada orang asing yaitu Keisuke mengantarkan anaknya pulang. Keisuke pun mencoba menjelaskan alasannya mengantar Takae pulang. Tapi tiba-tiba Takae pun datang dan membuat alasan supaya ibunya tidak jadi marah kepada Keisuke. Karena Takae juga tahu bahwa Keisuke yang hendak mengatakan bahwa dirinya adalah reinkarnasi istrinya kepada ibunya saat itu. それで乗せてきてくれたの。わざわざどうも。こう甘やかさないでもらえますか。ああ、お茶でも。まあいいか。 Di rumah, setelah mereka bertemu langsung dengan ibunya Takae tadi, Mai pun berpikiran bahwa ibunya Takae adalah tipe ibu yang galak kepada anaknya. Tapi Keisuke mengatakan kepada Mai bahwa tidak baik menilai seseorang jika baru mengenalnya. Keisuke pun mencoba berpikiran positif walaupun dia juga sedikit cemas dengan Takae. Karena waktu lalu saat mereka bertamasya dan Keisuke menanyakan soal ibunya pun, lantas Takae bahkan tidak ingin Keisuke ikut campur urusan keluarganya. Keesokan harinya saat Keisuke yang hendak pergi kerja, Keisuke sempat mendapatkan pesan dari Takae bahwa hari itu ia tidak bisa membuatkan bekal untuknya. Dan karena Keisuke tidak membawa bekal hari ini, lantas Moria pun menghampiri Keisuke dan membawakan bekal makan siang untuknya. Tapi Moria masih enggan memberikan bekal itu karena takut ketahuan bahwa dia menyukai Keisuke. Tapi akhirnya Moria pun memberikan bekal itu dan mereka pun menikmati bekal dari Moria dengan canda dan tawa. Setelah itu Moria memberitahukan bahwasanya ada pertandingan bola di SD Sakura tempat Takae bersekolah. Lantas Moria pun menanyakan kepada Keisuke apakah ia akan datang mendukung Takae di sana. Mendengar hal itu dari Moria pun, lantas Takae mempunyai rencana untuk mendukung Takae di sekolah sekaligus agar bisa melihat langsung hubungan Takae dengan ibunya dan juga agar bisa lebih dekat dan lebih akrab dengan ibunya Takae. それはいいかもしれない。新島さん。いえ、はい。二人の様子も見られるし、お母さんともっと話したい。 Di sekolah, guru Takae pun membagikan brosur program pertandingan bola yang akan mereka ikuti dan juga sebuah tiket masuk untuk setiap wali murid. Saat itu Takae banyak sekali mendapatkan pujian dari teman-teman sekolahnya karena ia sangat ahli dalam bidang olahraga. Dan saat Takae hendak pulang, tiba-tiba ada satu siswi yang memanggil Takae saat itu yang bernama Himari. Ia menanyakan apakah tugas menggambar komik giliran Takae sudah ia kerjakan atau belum. Tapi Takae tampak bingung karena ia tidak ingat apa-apa tentang tugas itu. Ya emang karena Takae sekarang sudah tidak mempunyai ingatan apa-apa lagi tentang menjadi anak SD. Setelah itu Takae pun pergi ke resto biasa tempat ia berkumpul dengan Keisuke. Di sana ia meminta pemilik toko, karyawannya, dan pengunjung untuk menggambar seekor kucing untuk tugas komiknya. Tapi mereka semua ternyata payah dalam hal menggambar. Dan tiba-tiba Yuri pun datang ke resto itu karena Takae yang memintanya. Takae meminta tolong kepada Yuri untuk menyelesaikan komiknya karena ia tidak bisa menggambar. Yuri pun bersedia menyelesaikan gambar komik milik Takae. Sambil menggambar, Yuri pun bercerita bahwa dahulu karya komiknya sudah sempat rilis, tapi Yuri tiba-tiba membatalkannya dan menyia-nyiakan kesempatan itu. Semua itu dikarenakan Yuri ingin menunjukkan kepada kakaknya Takae saat perilisan pertama komiknya. Karena ia merasa bahwa Takae pasti akan sangat senang sekali karena akhirnya komik Yuri bisa rilis. Tapi belum sempat menunjukkan itu, terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan Takae harus tewas. Dan Yuri pun akhirnya tenggelam dalam kesedihannya dan membuat dirinya tidak bisa menjalani hidup dengan semangat lagi seperti Keisuke. いや、画風変わりすぎ。いっぱいかけてこうチーズ。
Singkat cerita, saat Takai pulang ke rumah dan ingin memberitahukan acaranya di sekolah harus dihadiri oleh wali murid, ibu Takai malah mengacuhkan dan meninggalkan Takai begitu saja. Takai pun hanya bisa meletakkan brosur dan tiket untuk ibunya di atas meja saat itu dan berharap ibunya akan melihat brosur dan tiket itu. Dan kita akan melihat ibunya Takae yang sedang berada di tempat kerja dan terlihat ia selalu menghadapi komplain para pelanggan di sana. Sepertinya pekerjaannya lah yang membuat ia tampak kesal setiap hari. Sampai di rumah pun lagi-lagi ia mengabaikan Takae yang menyapanya. Tapi ketika Takae hendak pergi, ibunya mengatakan bekal apa yang diinginkan Takae untuk acara esok di sekolahnya. Ternyata ia sudah membaca brosur dari sekolah Takae. Takae pun tampak sangat senang dengan respon ibunya itu. お弁当何がいいの？今日。何でもいい、何でもいい、何でも好き。 Di tempat lain, Keisuke pun akhirnya belajar memasak dengan Moriya. Keisuke amat teliti dan semangat belajar memasak agar Takae menyukai masakannya. Walaupun gagal berkali-kali, tapi akhirnya Keisuke berhasil membuatkan bekal yang enak untuk Takae. Sampai di sekolah, Keisuke yang hendak mendukung Takae pun terpaksa harus dihentikan oleh panitia acara. Ya, karena memang orang asing nggak boleh masuk, hanya orang yang mempunyai tiket saja. Tapi tiba-tiba datang anak lelaki yang selalu mecengin Takae memberikan sebuah tiket masuk untuk Keisuke dan Mai. Ia bisa melakukannya karena ayahnya adalah asosiasi para guru di sana. Di dalam sekolah, saat semua murid sudah bersama ibunya masing-masing, Takae bahkan tidak bisa menemukan ibunya di mana-mana. Dan tidak sengaja malah bertemu dengan Keisuke yang sudah berada di sekolahnya. Lantas Takae pun amat cemas dengan kedatangan Keisuke ke sekolah karena dikhawatirkan orang-orang dan ibunya akan mencurigainya. Takae pun hanya mengizinkan mereka untuk mendukung dari jauh dan tidak mencolok. Takae juga melarang Keisuke untuk ngobrol dengan ibunya jika ia melihatnya. 写真も撮らないこと、遠くで見るだけ。君のママは？絶対に声をかけないで。 Di tempat lain, ibunya Takae ternyata sudah membuatkan bekal untuknya. Namun, ketika ia berniat untuk pergi ke sekolah, tiba-tiba ia ditelepon oleh seorang lelaki yang sepertinya adalah pacar dari ibunya itu. Walaupun ia harus pergi ke sekolah, tapi ia malah menemui pacarnya. Di sana, Chika, ibunya Takae pun melepaskan seluruh penatnya bermain dan bergembira dengan pacarnya itu. Ternyata pacarnya mengajak ia untuk bertemu saat itu karena dia ingin mengatakan bahwa ia harus dimutasi alias dipindahkan tempat kerjanya ke luar kota. Chika pun memutuskan untuk ikut bersamanya dan turut serta membawa Takae ke tempat kerja pacarnya nanti di luar kota. Karena memang Chika juga tidak nyaman dan sudah muak dengan para ibu-ibu di sekolah yang sekarang katanya selalu menyebarkan gosip yang tidak-tidak tentang dirinya. 嘘の噂流したりそんなんばっかり。時期ママ友の集まりとかうんざりしてるんついてっちゃおうかな。 Scene beralih ke tempat Keisuke yang sedang melihat Takae melakukan pertandingannya, dari main lempar bola sampai main basket. Dan setelah pertandingan selesai, Takae yang berkumpul dengan teman-temannya pun untuk makan siang. Ternyata hanya dirinya lah yang tidak mempunyai bekal makan siang, karena memang ibunya Takae, yaitu Chika, tadi tidak jadi datang ke sekolah dan malah pergi dengan pacarnya. Alhasil Takae pun jadi kelaparan karena belum makan. Dan tiba-tiba Keisuke pun datang menghampiri Takae dan memberikan bekal yang ia buat sendiri untuknya. Keisuke pun memberitahukan kalau bekal itu ia masak bersama Moriya yang mengajarinya. Takae pun sangat menikmati bekal yang dibawa oleh Keisuke. Mereka berdua memakan bekal itu bersama sambil sedikit mengenang masa-masa mereka. Dan kita beralih ke tempat Yuri yang sedang mengajukan kembali serial komiknya untuk diterbitkan lagi setelah 10 tahun lamanya. Tapi penerbit komik itu tidak mau lagi menerbitkan komik milik Yuri karena kecewa atas apa yang ia lakukan 10 tahun yang lalu. Ketika ia kabur dari penerbitan serial komik pertamanya 10 tahun yang lalu karena kakaknya Takae yang mengalami kecelakaan. Akhirnya Yuri pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang ini sepenuhnya adalah salahnya. 話にならない。お姉さんのことは本当に残念だったけれど、君がこの10年何もしてこなかった。
Ketika Yuri hendak pulang, tidak sengaja di jalan ia malah bertabrakan dengan seorang wanita dan Yuri menyadari ternyata wanita itu adalah wanita yang menulis novel tentang reinkarnasi yang kita lihat di episode 3 terakhir kemarin. Lantas mereka berdua pun akhirnya ngobrol bersama karena ia yang tertarik dengan komik Yuri. Ternyata mereka mempunyai kesamaan yang sama, yaitu menyukai komik dan manga. Yuri pun mengatakan bahwa ia menyukai novelnya tentang reinkarnasi itu. Yuri pun menceritakan bahwa di keluarganya sekarang ada anak SD yang selalu mengaku-ngaku bahwa dia adalah reinkarnasi kakaknya, yaitu Takae. Yuri pun sampai sekarang masih belum bisa percaya akan konsep reinkarnasi itu betul-betul nyata. Tapi entah kenapa wanita itu saat mendengar cerita reinkarnasi Takae, dia sedikit terlihat percaya dan seperti ada sesuatu yang disembunyikan juga. Apakah dia seorang reinkarnasi juga? Entahlah, kita akan cari tahu di episode-episode selanjutnya besok. 夢だったか。もしそんなことが起こったら Kita beralih ke tempat Keisuke yang sedang melihat pertandingan basketnya Takae di sekolah. Takae di sana terlihat begitu jago bermain basket dan sangat kompak dengan Takeru. Melihat itu, Keisuke pun jadi cemburu kepada Takeru yang terus mendekati Takae. Ditambah lagi, anak-anak SD di sana menggosipkan bahwa mereka berdua sudah berpacaran. Sampai saat hendak pulang, Keisuke pun masih murung cemburu dengan Takeru. Tapi tiba-tiba di belakang mereka ada sekumpulan ibu-ibu yang sedang menggosipkan Takae dan juga ibunya. Ibu-ibu itu mengatakan bahwa setelah Chika bercerai dengan suaminya karena kasus KDRT, ia pun jadi terlihat sangat galak dan kasar kepada Takae. Bahkan katanya ada yang pernah melihat ibunya memarahi Takae habis-habisan waktu itu. よく原因なんだったの？旦那の浮気と D 両親離婚してだいぶ落ち込んでたって。うちでマリカちゃんのことを叱る声を聞いたって。 Mendengar gosip itu, Mai dan juga Keisuke pun terkejut dan amat khawatir dengan Takae. Di tempat lain, kita melihat Takae yang sedang bersama teman sekelasnya yaitu Himari yang sedang memberikan tugas menggambar komiknya kemarin. Lantas Himari pun menanyakan apakah Takae sudah lupa kepada dirinya. Dan tiba-tiba Takae pun mengingat sedikit masa lalu sewaktu dirinya dulu masih main bersama dengan Himari. Yang terlihat sekilas sepertinya Himari adalah teman akrab atau teman yang sangat dekat dengannya dahulu. Tapi Takae bahkan tidak bisa mengingat itu semua karena ia sekarang adalah reinkarnasi Takae, bukan lagi seorang anak SD. Himari pun kecewa kepadanya dan mengatakan bahwa dia bukan lagi Shiraishi Marika temannya. Karena Keisuke yang penasaran dengan gosip para ibu-ibu tadi, Keisuke pun lantas bertanya kepada Takeru tentang kebenaran gosip itu. Ternyata Takeru juga membenarkan gosip itu, bahwa memang benar ibu Takae itu sangat galak dan kasar kepadanya. Bahkan pernah memarahi Takae habis-habisan di depan orang tua saat hari kunjungan di sekolah bersama para ibu-ibu yang lain. Setelah itu di tempat Chika, ibunya Takae saat ia hendak menghampiri pacarnya, tidak sengaja ia mendengar percakapan pacarnya itu. Ternyata pacarnya itu sudah mempunyai istri dan anak, dan ternyata alasannya dimutasi kerja di luar kota adalah agar ia bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Chika yang marah dan kecewa pun mengancam akan memberitahukan perselingkuhannya dengan istri sahnya di sana. Tetapi lelaki itu memohon dengan sangat kepada Chika agar tidak memberitahukan perselingkuhan mereka kepada istrinya. 嫁と子供にぶちまけてやる。 Di rumah, Keisuke masih memikirkan gosip dan cerita Takeru tadi pagi dan sangat mengkhawatirkan Takae. Apalagi Takae bahkan belum juga membalas pesan dari Keisuke. Bahkan saat ditelepon pun Takae tidak kunjung menjawabnya. Karena sangat khawatir, Keisuke pun memutuskan untuk pergi ke rumah Takae. Di jalan, Keisuke masih terus menelpon Takae. Sampai akhirnya Takae pun menjawab teleponnya. Tapi ketika mereka sedang berbicara di telepon, Chika,
Ibu Takae pun tiba-tiba sudah berada di belakangnya dan marah kepada Takae karena ia punya handphone sendiri tanpa sepengetahuan ibunya. Chika pun amat marah kepada Takae karena hari ini dia sudah dibohongi oleh kekasihnya dan juga Takae yang tidak jujur kepadanya. Lantas ibunya pun mencoba merebut ponsel dari Takae untuk mengetahui dia sedang berbicara dengan siapa. Karena Keisuke masih terhubung dengan Takae dan mendengar kegaduhan yang terjadi, Keisuke pun langsung berlari menyusul Takae secepatnya. Keisuke pun berhasil mencegah Chika yang ingin menampar Takae. Chika pun membentak Keisuke yang ikut campur urusan keluarganya. Lantas Keisuke dengan hati yang menggebu-gebu dan dengan lantang mengatakan kepada Chika bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya untuk menyakiti Takae. Dan episode keempat pun bersambung. 彼女を大事にしないなら彼女は僕はなんでそんなこと他人に言わ他人じゃない他人じゃない。 Itu dia episode keempat minggu ini. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya hanya di channel Campur Film ID ya boy. See you next time dan ciao.